Assalamualaikum. Di video kali ini, Ibu akan membahas sedikit mengenai materi ukuran pemusatan data tunggal mereview yang kemarin. Yang pertama itu adalah min. Min itu nama lainnya rata-rata, adalah nilai yang mewakili suatu kumpulan data sehingga dapat menggambarkan keadaan umum dari data tersebut. Misalnya nih, kan kalau nilai siswa itu di suatu kelas, itu kan pasti beragam, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, rata-rata itu seperti nilai wakil yang menggambarkan keseluruhan nilai tersebut. Jadi, kita bisa tahu gambaran umumnya tanpa melihat satu per satu. Min atau rata-rata itu dilambangkan dengan notasi X yang ada stripnya di atas. Nah, itu dibacanya adalah X bar. Misalkan diketahui data nilai N datum X1, X2, X3, sampai Xn. X1, X2 itu merupakan data ke-1, data kedua gitu. Min dari data tersebut adalah sebagai berikut. Nah, min nanti itu dibagi menjadi dua, yaitu ada data yang berbobot dan ada data yang tidak berbobot. Kalau tidak berbobot itu biasanya tuh ditampilkan dengan satuan. Jadi nanti kita menjumlahkan seluruhnya, jadinya sigma xi per n. Kalau yang berbobot itu nanti biasanya bentuknya tabel. Jadi kita kalikan dulu antara data dengan frekuensinya, baru dijumlahkan. Nanti X bar-nya itu sama dengan sigma Fi kali Xi per N. Nah, untuk membedakan data berbobot dan tidak berbobot, kita lihat pada soal berikut. Contoh 1, diketahui data berat badan dalam kilogram 5 siswa, 40, 45, 50, 42, dan 48. Hitunglah rata-rata dari berat badan siswa tersebut. Nah, ini merupakan salah satu contoh data yang tidak berbobot. Jawab, diketahui statistika data berat badan dalam kilogram 5 siswa 40, 45, 50, 42, dan 48. Ditanya rata-rata berat badan siswa. Penyelesaiannya yang pertama menentukan banyak datanya atau N-nya. N-nya tadi kan ada 5. Lalu menentukan jumlah datanya atau sigma XI. Sigma XI sama dengan 40 tambah 45 tambah 50 tambah 42 tambah 48. Hasilnya sama dengan 225. Yang ketiga itu menentukan rata-rata atau X bar-nya. X bar sama dengan sigma XI per N. X bar-nya sama dengan 225 per 5. X bar sama dengan 45. Jadi rata-rata berat badan 5 siswa adalah 45 kg. Lalu contoh 2, diketahui data nilai ulangan matematika siswa adalah 6, 8, 6, 4, 3, 2, 8, 6. Tentukan rata-rata nilai tersebut. Jawab, diketahui statistika data nilai ulangan matematika siswa. Ditanya rata-rata nilai ulangan matematika siswa. Penjelasannya yang pertama itu menentukan banyak data atau N-nya. N-nya itu 8. Lalu menentukan jumlah datanya atau sigma XI-nya, yaitu sigma XI sama dengan 6 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 2 tambah 8 tambah 6 sama dengan 43. Yang ketiga menentukan rata-rata atau X bar-nya. X bar sama dengan sigma XI per N. X bar sama dengan 43 per 8. X bar yang sama dengan 5,375 atau dibulatkan jadi 5,38. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa adalah 5,38. Sekarang contoh nomor 3, diketahui data 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 14, dan X. Data tersebut memiliki rata-rata 8,4. Tentukan nilai X-nya. Diketahui statistika datanya 6, 9, 9, 8, 7, 7, 5, 15, 14, dan X. Nilai rata-rata datanya itu 8,4. Ditanya nilai X-nya. Penyelesaiannya yang pertama menentukan banyak data atau N-nya. Itu adalah 10. 10 itu didapat dari menghitung datanya, termasuk nilai X tersebut. Kemudian menentukan jumlah datanya atau sigma XI. Sigma XI sama dengan 6 ditambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 7 tambah 5 tambah 15 tambah 14 dan ditambah X sama dengan 80 ditambah X. Nomor 3 itu seharusnya menentukan nilai X-nya. Nilai X itu dapat ditentukan dengan rumus mencari rata-rata. X bar sama dengan sigma XI per N. X bar-nya tadi udah diketahui yaitu 8,4. Berarti 8,4 sama dengan sigma XI-nya itu 80 plus X per N-nya itu 10. Lalu kita kalikan 10 dengan 8,4. Berarti 8,4
dikali 10 sama dengan 80 ditambah X. Lalu 84 sama dengan 80 ditambah X. 84 dikurangi 80 sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 4. Jadi, nilai X dari data tersebut adalah 4. Kemudian, contoh 4, tentukan nilai rata-rata untuk data nilai ulangan siswa disajikan dalam tabel berikut. Nah, ini merupakan salah satu contoh data yang berbobot. Jawab, diketahui statistika data nilai ulangan siswa. Ditanya, itu nilai rata-rata. Penyelesaiannya, cara 1, itu menggunakan rumus. Jadi, X bar sama dengan F1 kali X1 tambah X2 kali X2 tambah F3 kali X3 dan seterusnya per N. Sehingga X bar sama dengan 4 kali 4 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 2 tambah 7 kali 1 tambah 8 kali 2 per 12. Jadinya X bar sama dengan 16 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 16 per 12. X bar sama dengan 66 per 12 dan X barnya sama dengan 5,5. Jadi min-nya adalah 5,5. Nah, untuk cara yang kedua itu menggunakan tabel. Kita susun dulu seperti gambar tersebut. Tabel nilai itu XI-nya dan frekuensi adalah FI-nya. Lalu kita di kolom terakhir ada FI kali XI. Berarti 4 kali 4, 16, 5 kali 3 itu 15, 6 kali 2 itu 12, 7 kali 1 itu 7, dan 8 kali 2 itu 16. Habis itu kita jumlahkan bagian FI kali XI-nya, jadinya 66, dan N-nya itu 12. Lalu kita menentukan rata-ratanya. X bar sama dengan sigma FI kali XI per N-nya. X bar sama dengan 66 per 12. X bar sama dengan 5,5. Jadi rata-ratanya adalah 5,5. Oke, contoh 5. Ada tabel nilai ulangan matematika di bawah ini. Diketahui nilai rata-ratanya itu 6. Maka tentukan nilai A. A ini adalah frekuensi dari nilai 8. Diketahui statistika data nilai ulangan matematika dan nilai rata-ratanya adalah 6. Lalu ditanya adalah nilai dari A. Penyelesaiannya, kita buat dulu tabel seperti yang nomor 4 tadi. Lalu ada FI kali XI-nya, lalu nanti dijumlahkan hasilnya 800 ditambah 8A. Lalu N-nya itu 140 ditambah A. Lalu kita akan mencari nilai A-nya dengan menggunakan rumus rata-rata, yaitu X bar sama dengan sigma FI kali XI per N-nya. X bar tadi diketahui adalah 6, berarti 6 sama dengan 800 ditambah 8A per 140 ditambah A. Berarti 140 ditambah A itu dikalikan dengan 6. Jadinya 6 kali kurung buka 140 plus A kurung tutup sama dengan 800 ditambah 8A. Seperti itu. Lalu nanti 6-nya kita kalikan pelangi dengan yang di dalam kurung. Jadi nanti 6 kali 140 dan 6 kali A gitu. Nah, 6 kali 140 itu hasilnya adalah 840 ditambah 6 kali A, berarti 6A sama dengan 800 plus 8A. Habis itu kita pindahin ruas, dikelompokkan. Yang ada variabelnya dengan ada variabelnya, yang tidak ada dengan yang tidak ada. Berarti 840 dikurangi 800 sama dengan 8A dikurangi 6A. Jadinya 40 ditambah 2A, A-nya 40 dibagi 2, berarti A-nya adalah 20. Jadi nilai A adalah 20. Nah, sekarang tentang rata-rata gabungan atau X bar gap-nya. X bar gap ini tuh terjadi kalau misal ada dua kelompok. Nah, jika kelompok A memiliki min X bar 1 dan banyak data N1, dan kelompok B memiliki min X bar 2 dan banyak data N2, maka min gabungannya adalah X bar gabungan sama dengan X bar 1 dikali N1 ditambah X bar 2 dikali N2 per N1 ditambah N2. Nah, contoh 6 ini merupakan salah satu pengaplikasian dari rata-rata gabungan. Dalam suatu kelas terdapat 50 siswa yang terdiri dari 30 siswa perempuan dan 20 laki-laki. Dan suatu hari itu diadakan ulangan. Ternyata rata-rata perempuan itu ada 8 dan rata-rata yang laki-laki itu adalah 7. Maka rata-rata gabungan itu berapa ya? Nah, contoh 6 ini kita jawab, diketahui dulu statistika di
Terus ada min siswa perempuan atau rata-rata siswa perempuan X bar satunya itu 8. Lalu kalau misal yang satu itu perempuan, berarti banyaknya siswa itu N satunya itu juga harus perempuan dulu, jadi itu 30. Lalu X bar 2-nya itu 7 untuk siswa laki-laki, dan banyak siswa laki-lakinya atau N2-nya itu 20. Maka rata-rata gabungannya itu berapa ya? Penyelesaiannya yang pertama menentukan rata-rata gabungan atau X bar gapnya. Kita tuliskan dulu rumusnya, lalu kita masukkan angkanya. X bar satunya itu 88 dikali 30 ditambah 7 kali 20 per 30 tambah 20. X bar gapnya sama dengan 240 ditambah 140 per 50. X bar gapnya adalah 380 per 50. X bar gapnya adalah 7,6. Nah, setelah min kita ada modus. Modus atau MO adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi tertinggi. Lalu contohnya itu diketahui statistika. Datanya sesuai dengan yang ditampilkan di video. Lalu ditanya modus dari data tersebut. Penyelesaiannya untuk yang A modusnya adalah 5 karena frekuensinya tertinggi yaitu 3. Untuk yang B modusnya itu 6 dan 7 karena sama-sama memiliki frekuensi tertinggi yaitu 3. Untuk yang C itu tidak ada karena frekuensi setiap nilainya itu sama dengan 1. Untuk yang D itu adalah 8 karena frekuensinya adalah 9. Lalu yang ketiga dan terakhir adalah median atau MI, adalah datum yang terletak di tengah suatu kumpulan data, tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian menentukan letak median dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Letak median sama dengan N plus 1 per 2. Untuk contohnya sebagai berikut. Diketahui statistika, lalu ada beberapa data, dan ditanyanya mediannya. Penyelesaiannya untuk yang poin A, itu kita urutkan dulu datanya, yaitu 2, 3, 3, 5, 7, 9, 10. Lalu kita mencari letak median dengan rumus N plus 1 per 2. N-nya di sini adalah 7, berarti 7 plus 1 per 2, jadinya 8 per 2 sama dengan 4. Artinya, letak median atau median itu terletak di data ke-4. Data ke-4 siapa di sini? Data ke-4 adalah 5, jadi mediannya adalah 5. Lalu untuk yang B sama, kita urutkan dulu, lalu cari letak medianya. Dan ini medianya terletak di data ke-4,5, yaitu data antara 4 dan 5. Kalau letak medianya itu dalam bentuk desimal, maka kita dapat menentukannya dengan menggunakan interpolasi linear. Median sama dengan X4 ditambah 0,5 dikali X5 min X4. Lalu data ke-4 yaitu ada 6, dan data ke-5 itu ada 7. Lalu kita hitung seperti di video, sehingga menghasilkan nilai medianya adalah 6,5. Lalu untuk bagian tabelnya, yang pertama kita mencari banyak data dulu, itu adalah 25. Lalu mencari letak median sama seperti tadi menggunakan rumus N plus 1 per 2. Lalu ketemulah letak median di data ke-13. Dari tabel tersebut, data ke-13 itu adalah 7. Jadi median dari data tersebut adalah 7. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.